netizen bisa percaya, bisa ditunjukkan nggak mas kamu Apanya? dolar kuning, dolarnya Kalau bener-bener udah monetisasi apa belum iya. gitu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada kesempatan hari ini saya bersama Kang Mul AE. Kita bahas tentang YouTube yang konon katanya apa Kang Mul? Katanya bisa menghasilkan uang. Ya, selain itu kayak itu pasti. Ya. Konon katanya ada yang bilang konten campuran itu tidak bisa. Ya, seperti apa kenyataannya yang sudah pernah mengalami mulai dari nol sampai monetisasi videonya cuma video konten campuran. Beliau ini Kang Mul AE contohnya. Oke, Kang Mul bisa dijelaskan bagaimana kisahnya, perjalanannya sebagai YouTuber konten campuran mulai dari nol sampai bisa monetisasi, apakah itu benar Kang Mul? Perkenalan dulu ya. Ya. Sudah pada kenal apa belum sama saya? Wes. Nama saya Kang Mul AE dari Sempung Ngebel Ponorogo. Dan ini saya berada di wisata Bali Bombong. Kleru ya. Ngambang Tirto Kencono. Di wisata Ngambang Tirto Kencono. View-nya bagus. View-nya bagus, ini di Gazebo lantai 2, Lur. Berarti kalau YouTuber kan kalau podcast itu tempatnya yang bagus-bagus, kita di awas ya. Ya ini juga kedepannya bagus nih Ngambang Tirto Kencono ini. Enggak, kita di atas Ngambang ya. Terus jawaban saya begini, awalnya saya itu kan ya cuman iseng gitu loh. Saya itu tiap malam kalau tidak bisa tidur, di rumah kan ada wifi ya, ada signal wifi. Terus saya juga punya HP Android gitu loh. Kalau malam itu saya tidak bisa tidur, saya itu ngeplay video di YouTube itu. Tapi saya belum unggah video. Saya melihat ya video apapun saya lihat. Kalau hobi saya kan pertanian, saya lihat cara menanam pohon bibit durian. Ya. Nah terakhir itu mancing ya, semua saya tonton. Kalau bosen nonton mancing, nonton yang pertanian, bosen itu nonton lawak. Setelah itu terakhir saya melihat satu channel, namanya apa ya, saya lupa. Enggak usah disebut tadi. Iya. Namanya saya lupa. Channelnya itu bilang gini, daripada Anda hanya menjadi penonton, lebih baik Anda menjadi konten kreator YouTube, akan menghasilkan uang. Nah, terus saya berpikir menghasilkan uang gimana caranya dari YouTube itu. Nah, setelah itu saya tiap hari itu nonton tutorial, kan banyak itu tutorial tentang YouTube. Saya tidak bertanya pada siapa ya, bagaimana caranya membuat akun channel YouTube. Yang jelas kan di HP kita sudah ada akun Gmailnya itu, sudah ada. Nah terus tinggal membuat nama channel YouTube. Nah setelah itu pertama itu ya saya unggah salah-salan. Dulu itu tahun 2020 saya pernah ada video waktu lomba di perempatan RW 2 Sempung itu. Ngebel itu saya unggah tuh gambarnya juga terbalik, tidak bisa ngedit. Berarti ya, bukan cuma konten campuran, berarti konten asal-asalan. Bukan hanya campuran juga. Bisa. Terus setelah itu ya, saya itu merebus karet ya. Saya kan ya bekerja offline juga, belum mengetahui bahwa YouTube itu nantinya akan menghasilkan. Saya bekerja. HP saya waktu itu masih Oppo F5 itu. Kameranya cuma satu, terus memorinya cuma sedikit. Terus saya memakai aplikasi lain untuk menghemat ruangan ruangan memori, penyimpanan. Nah setelah itu saya merebus karet, terus HP saya cantolkan di atas gitu. Saya punya tripod tapi jelek gitu, seperti pir itu. Nah setelah itu durasi 1 jam, terus saya unggah 24 jam itu tidak selesai, terus hampir putus asa ya, akhirnya selesai juga. Terus setelah itu saya berpikir, video seperti ini apa ada yang nonton ya? Lah terus setelah 10 bulan itu saya cek
Saya awalnya enggak tahu kalau tahu. peraturannya itu 4.000 jam tayang, jam tonton publik dan 1.000 subscriber. Nggak tahu juga. Enggak tahu tempatnya di mana. Saya melihat tutorial lagi, cara melihat YouTube itu, cara melihat jam tayang. Lah ternyata jam tayang saya itu sudah 3.900 jam. Tinggal kurang 100. Ternyata video unggahan saya yang merebus karet dan sosot karet itu dilihat hampir 2.000 kali ditonton. Ya. Selain itu kontennya kan juga maksudnya campuran, tambah asal-asalan seperti apa aja yang diunggah. Ya yang saya unggah ya, saya merebus karet, saya perjalanan motovlog itu. Ya. HP saya kan, saya juga waktu itu belum punya gimbal stabilizer. Jadi ya asal Goyang-goyang. on, ya gambarnya ya goyang-goyang gini. Kayak HP-nya Ya, buka dolopon ya seperti itu. Video yang diunggah Video yang saya unggah itu ya asal-asalan, saya motovlog juga saya unggah. Terus saya ada perlombaan 17 Agustus itu di lingkungan saya ya, saya unggah itu sampai 40-50 menit durasinya. Terus Dan apa saat lagi? itu saya tidak memikirkan kalau saya sebagai YouTuber pemula itu unggah sampai berpuluh-puluh menit ini ada yang nonton apa tidak. Saya tidak memikirkan itu. Ya ternyata setelah 10 bulan itu ada email dari pihaknya YouTube, katanya suruh mendaftar dan channel saya ditinjau gitu, monetisasi. Untuk monet. Lah terus saya membaca email itu jam 10 malam, terus langsung saya daftar sekarang gitu, cuman tinggal tombol saja. Terus besoknya jam 3 sore itu ya kurang lebih berapa jam itu sudah ada email masuk, selamat, channel YouTube Anda telah diterima sebagai partner YouTube dan sudah bisa memasang iklan di setiap videonya. Wah. Saya juga masih bingung nih, bagaimana caranya memasang itu gimana? Apa harus memanggil tukang untuk memasang itu? Saya bingung. Saya melihat buka HP lagi, tutorial lagi, cara mengaktifkan iklan di channel YouTube gitu. Ya setelah itu berjalan. Terus hampir beberapa hari itu saya cek terus, pemasukan saya dolarnya berapa ya? Kok nggak ada? Bingung. Lihat tutorial lagi. Lah setelah dapat 10 dolar, itu saya dapat email. Anda disuruh mengirimkan fotokopi KTP. KTP dipoto tapi harus bening itu, Mas. Ya, Tidak boleh blur gitu. Harus segi empatnya jelas. Setelah itu sudah diterima di sana. Terus sana itu mengirimkan email lagi. Nomor PIN Google AdSense Anda telah dikirim. Ya. Tunggu sampai 3 minggu. Setelah 3 minggu itu saya tunggu. Saya langsung ke kantor pos Kota Ponorogo sana. Untuk melihat itu saya tanya. Terus katanya di sana suruh meninggalkan nomor HP. Ya. Lah saya tunggu itu hampir putus asa, Mas. Saya nggak bikin konten selama beberapa minggu gitu. Karena setelah saya tunggu PIN Google AdSense katanya 3 minggu sampai 4 bulan. Lah ini 4 bulan kurang 1 hari. Kok tidak datang? Tapi ada solusi lain. Solusinya itu didaftarkan secara manual seperti di KTP. Ya. Itu bisa. Nah, alhamdulillah kurang 1 hari itu saya ditelepon sama Pak Pos, diajak ketemuan di Pasar Bali Batur Ngebel untuk mengambil Google AdSense. PIN Google AdSense. Ternyata double 2 itu. Sampai double 2. Ya, karena saya kan request sampai 4 kali. Kalau tidak 1 bulan tidak datang, request lagi, request ulang sampai 4 kali. Jadi kalau sudah request 4 kali terpaksa 4 bulan tidak datang, iklannya kan di stop. Ya. Di off. Nah, setelah di off nanti bisa daftar manual bahwa itu akun kita. Nah, setelah itu saya masukkan nomor rekening dan semua tahapan sudah berlalu. Dan ini saya real ini kisah nyata ini, bukan tanpa edit. Terus setelah itu saya 10 bulan monetisasi itu juga tidak pernah ketemu sama kreator YouTube secara langsung. Nah, pertama ketemu dengan ini Mas Putra Ndolopo ini, saya unggah itu waktu itu saya nyosot karet. Lah dia itu minta nomor WA dan kita bertemu. Setelah itu ya kita bikin video baru. Jadi intinya untuk konten nggak harus satu tema. Satu tema. Jadi campuran pun
bisa, bahkan Kang Mul asal-asalan pun bisa monetisasi ya. Bisa, menurut Nah, saya itu bisa. teman-teman. Jadi nggak usah bingung kalau konten Anda campur gini, asal nggak usah bingung. Yang penting upload aja berarti ya. Iya, iya. Yang penting upload. Yang penting upload dan tidak Nah. melanggar peraturan pemerintah dan Nah. kearifan lokal. Kalau Nah. kita bikin video ya, ibarat kata kita kerja bakti, banyak orang. Kita bertanya pada teman, gimana Boleh kalau nggak? saya Nggak. bikin video boleh apa enggak? Kan ada ya toh Yang nggak mau. 1-2 orang yang fobia sama Ya, kamera enggak. itu. Kalau ketakutnya kalau di-up di media gitu. Tapi kan kita sudah dewasa, maksudnya dewasa gini. Ini video ini layak kita unggah ataupun tidak gitu. Nah, jadi gini. Jadi ini benar-benar cerita real ya, real, nggak ada setting-settingan gimana, nggak ada. Kalau kalian nggak percaya bisa langsung cek di YouTube-nya Kang Mul AE. Itu bagaimana kontennya, seperti apa, asal-asalan ngawur atau ada apa profesional gitu apa enggak, apa cuman asal upload, asal video ngawur atau gimana atau tertata. Silahkan cek di channelnya Kang Mul AE. Ini bukti nyata real tanpa ada rekayasa bahwa konten campuran bisa monetisasi. Betul Kang Mul? Betul. Betul Dan sekali. ini di tahun 2020, 21, 22 ini kan banyak kegiatan kita di rumah. Jadi untuk teman-teman yang pengen jadi YouTuber masih terbuka lebar, terbuka luas. Siapapun bisa. Siapapun bisa. Yang penting ada kemauan. Dan setelah itu saya juga belajar lagi lur, mengembangkan channel. Kayaknya itu, tapi kontennya itu tidak terlalu jauh dari rumah. Kan di wilayah saya, Sempu, Ngebel, Ponorogo itu kan banyak durian. Durian. Jadi saya membahas tentang itu. Dan alhamdulillah Tapi juga ngawur. ya juga ngawur, tidak tertata. Saya ke kebun teman saya ya on kamera gitu aja. On kamera memang ya segitu. Terkadang itu yang harusnya saya cut, saya potong, ternyata ya juga ikut ke upload gitu. Malah juga penontonnya banyak malah itu ya. Kalau yang durian Ngebel Ponorogo itu malah banyak. Malah penontonnya Yang malah nonton. bagus. Jadi intinya seperti itu bosku ya. Lah Mas Putra tidak bertanya gimana gajinya. Kalau seperti ini kan kita nggak memikirkan masalah Oh, gaji. tidak memikirkan Ya, gaji. Oh ya. Gaji itu bonus katanya. Oh ya. Bonus, kita cuma sekedar menyimpan kenangan Dan berkarya semaksimal Ya, mungkin. berusaha semaksimal Kalau mungkin. penonton itu suka masalah terima gaji kasih. nanti udah ada sudah bonusnya. mengikuti. Sudah mengikuti. Ibaratnya orang kerja ya teman-teman. Kalau orang kerja itu nggak usah memikirkan gaji, yang penting kita kerja. Masalah hasil itu belakangan akan datang. Seperti orang dagang juga. Orang dagang nggak usah mikirkan untungnya. Kita pikirkan gimana ngejual barang itu, barangnya dulu. Kalau barang sudah terjual, untung pasti sudah kelihatan. Betul Kang Mul? Betul, Nah, betul. kalau barang belum terjual, dagangan kita belum terjual, pikirkan untungnya. Untung dari mana, Mbak? Bahannya belum terjual, ya kan? Betul, iya, iya. Ya. Iya. Kalau udah terjual udah kelihatan sendiri. Semuanya juga butuh proses. Seperti kamu bisa monetisasi juga butuh proses. Walaupun yang satu tema pun juga butuh proses. Enggak harus Langsung. bukan kok 10 video langsung monet, tidak. Juga banyak videonya baru monetisasi. Bahkan udah beratus-ratus video belum monetisasi juga ada. Saya unggah video itu 30 sampai 50 video itu belum ada yang nonton. Ya cuman 1-2 orang gitu. Satu dua. Kita 1-2 tekuni orang. ya intinya tekuni. Terus akhir-akhir ini saya semakin semangat karena ya setelah bertemu dengan Mas Putra Ndolopo ini, saya sering diajak ke sana-sana ya bikin video. Terus saya itu kalau di rumah itu berpikir, Mas Putra Ndolopo itu waktu kenal saya itu ya subscribernya di bawah 50 lah Mas ya. Kok semangat banget bikin konten lah, saya yang sudah monetisasi berbulan-bulan. Kadang itu ogah-ogahan gitu loh mau bikin konten itu. Karena salah mindset saya itu, pemikiran saya itu selalu dolar. Tapi alhamdulillah ini 1 tahun ini ya gaji pertama itu tinggal mencairkan gitu. Ya alhamdulillah menjadi semangat. Istilahnya ya kita keluar Walaupun BBM sedikit ya. itulah. Keluar BBM bisa buat untuk beli BBM dan permen lagi gitu loh. Ini pulpennya tinggal berapa Nah, ini tinggal berapa. buat beli lagi nanti ya. Nah, Jadi jadi seperti kita itu tidak usah terlalu ribet untuk menjadi Nah. YouTuber, apalagi kalau Masalah seperti konten. saya.
masalah konten nggak usah terlalu ribet. Terus masalah settingan pengaturan itu bagaimana kamu? Kalau settingan itu katanya kamu kan masalah HP kan gaptek katanya ya gaptek saya. Nah itu yang nyeting itu gimana? Kalau saya ya unggah video saya kasih judul gitu aja, SEO apa itu, hashtag apa tag, nggak ada seperti itu ya ada tulisan. Kalau deskripsi saya tulis ibarat kata kan saya merebus karet tidak ada suaranya atau butuh ya saya merebus karet on kamera gitu, saya tulis ini karet saya ambil dari gudang, setelah itu direbus dan dipisahkan antara benang dan karetnya, setelah itu disetorkan ke gudang lagi. Ya cuman itu. SEO-nya apa? Kata kuncinya apa? Saya tidak ngerti, tidak paham. Kalau diajak bicara tentang SEO saya nggak paham. Betul. Saya ngeblank kalau diajak bicara tentang SEO, hashtag itu nggak paham. Sampai sekarang. Nah, Mas Putra ini selalu mengingatkan saya. Ini ya kritikan membangun saya terima. Kang, kalau Kang Mul itu bikin video di tempat wisata, tonjolkan apa poinnya? Jangan asal bikin kamera muter setelah jadi 30 menit dipotong jadi 3, diunggah 3 kali. Yang nonton jadi pusing. Tapi kan kalau pusing kan sama halnya mereka itu memahami menonton video saya. Kalau tidak sampai pusing berarti tidak menonton gitu loh. Ya itu kuncinya saya. Kalau orang itu sampai pusing berarti nonton sampai 10 menit. Kalau tidak pusing klik 2 detik langsung kabur. Rokoknya dirokok nggih. Oh itu loh. Di telinga. Oh iya. Tak kirain mbok delik ning kamu. Itu kayak terlalu memikirkan dolar dia. Iya. Terinspirasi dari kata-kata saya bahwa YouTube itu menghasilkan gitu loh. Sebenarnya kita berdua itu enggak kok selain menjatuhkan itu enggak ya kamu yang kita. Enggak. Malah justru kita berdua itu saling mendukung, saling mengingat kekurangannya begini. Iya, betul. Jangan kok diam saja, sama saja menjerumuskan. Iya. Ya, kalau mengingatkan kan gini kan juga ada baiknya. Wah, kamu sekarang ada kemajuannya sekarang. Betul. Videonya semakin tertata bagus, ya, semakin tertata. Itu kan juga kemajuan. Memang kan kalau kamu kan usia memang sudah 40 ke atas. Nah, kalau suruh menata juga harus perlahan-lahan, nggak bisa langsung, nggak bisa. Iya. HP gapteknya ya salah ada kadarnya, ya bisa pelan-pelan, nggak harus langsung. Kasih semangat, ya. Apalagi kita sama-sama konten kreator harus saling dukung lah. Betul. Jangan saling menjatuhkan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, jangan. Ya, malah itu membuat konten kreator ngedon. Iya. Kita semangat kita arahkan sedikit. Betul itu. Yang bener seperti itu. Jangan kok terus ini gak ulah gini harus gini. Wah itu akhirnya kamu kan HP kan agak gaptek. Iya. Kalau ditekan kayak gitu jadi ngedon lah. Enggak mampu ini. Akhirnya gini angkat tangan. Enggak kuat aku. Halo. Enggak kuat. Halo guys. Wis enggak mampu orangnya. Harus karena ya usia. Jadi harus pelan-pelan. Ya seperti itu. Enggak harus HP setting harus gini. Jadi enggak pernah SEO enggak pernah tahu gitu ya. Ya enggak tahu hashtag tag itu apa, kata kunci itu apa, enggak tahu. Ini gembok kayak ngerti. Iya. Taunya ya gembok untuk pintu itu taunya. Lah gimana lagi? Tapi nyatanya ya bisa monetisasi juga ya. Bisa disetujui. Alhamdulillah semua video saya waktu mengaktifkan monetisasi pertama kali itu, kalau saya cek sampai ratusan video itu hanya 2 yang dolar kuning itu. Lainnya semuanya tidak ada pelanggaran. Bisa buat penonton netizen bisa percaya, bisa ditunjukkan nggak kamu apanya? Dolar kuning, dolarnya. Kalau bener-bener udah monetisasi belum gitu loh. Kalau dolar kuningnya itu sudah saya edit dengan judul ada keluar dan monet bahwa udah benar-benar bisa monet gitu. Jadi biar kreator yang lain, pemula yang lain itu bisa semakin percaya diri buat konten kreator. Mungkin bisa ditunjukkan ya. Nah, inilah satu contoh ya kamu yang usia segini aja semangatnya luar biasa dan bisa monetisasi YouTube-nya ya, bisa membuat contoh kita semua. Ini
dolarnya ini kan sudah hijau. Nah, Kalau belum monet kan tidak ada gambar dolarnya kalau itu. belum monetisasi kan nggak ada gambar dolarnya seperti ini bosku Nggak ya. ada gambarnya. Mungkin bisa dilihat. Nah, enggak kelihatan atau enggak ya ini. Yang penting ini udah ada, nanti tak screenshot aja dibuat bukti nanti ya. Oke, terima kasih ya Kang Mulut ya. Iya, sama-sama. Ini apa namanya, buat inspirasi kalian semua, saya juga, bahwa konten campur-campuran, bahkan Kang Mul ini kontennya sembarangan, Asal upload. masih ternyata bisa monetisasi. Oke teman-teman, seperti itulah kisah perjalanan YouTuber pemula Kang Mul AE, mulai dari 0 sampai 4.000 subscriber. sampai monetisasi, Ya. sampai monetisasi ternyata bisa. Mungkin video ini bisa menginspirasi jenengan semua, dan terima kasih buat Kamul sudah berbagi ilmunya buat kita semua. Semoga YouTube semakin lancar, semakin maju, semakin berkembang. Amin. Oke, terima kasih, sekian dulu mau, terima kasih, cukup sekian videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, dan juga share video ini bila menurut kalian video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga tonton juga di channelnya Kang Mul AE tadi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.